Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas hal yang harus kita rahasiakan dari orang lain. Ketika Anda bertemu dengan seseorang dan lama-kelamaan merasa nyaman, terkadang tanpa sadar cenderung menceritakan segala hal tentang diri Anda kepada mereka. Padahal, ada hal yang harus sebaiknya tetap Anda rahasiakan dalam hidup dan gak perlu menceritakannya ke orang lain. Memberitahu orang lain mengenai hal ini terkadang menjadi hal yang membuatmu senang, namun kebanyakan justru semakin memperburuk keadaan. Maka, Anda harus hati-hati dalam menceritakan hal ini kepada orang lain karena tidak ada yang mengetahui ke depannya akan seperti apa. Lebih baik Anda menjaga dengan baik dan tidak perlu mengumbar kepada orang yang tidak dapat dipercaya omongannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah hal yang harus kamu rahasiakan dari orang lain. 1. Mimpi besar. Mimpi besar atau rencana besar yang dimiliki banyak dari kita seringkali melibatkan karir atau aspirasi lainnya. Memang boleh memberi gambaran umum atau garis besar mengenai impian atau rencana tersebut, tetapi sebaiknya tidak terlalu rinci dalam berbicara tentang mereka. Ini karena tidak semua orang akan meresponsnya dengan positif. Mungkin ada orang yang tidak senang melihat kesuksesan Anda dan tanpa sadar memberikan energi negatif atau bahkan berdoa dengan niat kurang baik. Selain itu, ada kemungkinan orang akan berbicara di belakang Anda, mengomentari rencana Anda, atau bahkan menertawainya. Hal ini bisa terjadi karena apa yang Anda ceritakan masih dalam tahap impian dan akibatnya Anda mungkin terlalu terfokus pada pendapat orang lain atau merasa puas sebelum benar-benar mencapai tujuan Anda. Gunakanlah impian besar Anda sebagai motivasi untuk bertindak saat Anda masih dalam proses membangun dan bekerja menuju tujuan tersebut. Sebaiknya Anda tetap diam tentang rencana besar Anda. Ini akan lebih menarik bagi orang lain ketika mereka melihat hasil konkret yang telah Anda capai, daripada hanya mendengar cerita di awal sebelum Anda berhasil. Selain itu, jika impian Anda tidak terwujud, perasaan frustrasi akan lebih besar karena Anda telah berbicara panjang lebar kepada banyak orang. Sebaiknya pilih dengan bijak kapan dan kepada siapa Anda berbicara tentang impian dan tujuan Anda. Selain itu, hindari berbicara terlalu banyak tentang impian Anda sebelum mencapainya, agar Anda tetap termotivasi untuk melanjutkan perjalanan menuju impian Anda. 2. Kelemahan diri sendiri. Setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan, tetapi sebaiknya jangan memberitahu orang lain tentang kelemahan Anda. Meskipun Anda mungkin ingin berbagi emosi dengan mereka, namun sebaliknya, Anda mungkin akan menjadi sasaran ejekan karena kelemahan Anda. Anda juga akan merasa malu karena telah memberitahu orang lain tentang kelemahan Anda. Selain itu, memberitahu orang lain tentang kelemahan Anda dapat membuat orang lain menilai Anda secara negatif, bahkan bisa memicu kesalahpahaman atau penyalahgunaan informasi yang mereka miliki tentang Anda. Lebih baik Anda bijak dalam memilih orang yang dapat Anda percayai untuk memahami kelemahan Anda, seperti teman terdekat atau profesional yang dapat memberikan dukungan dan bantuan yang sesuai untuk Anda. 3. Kebaikan diri sendiri. Jangan bicarakan kebaikan diri Anda kepada orang lain. Tetaplah menjadi rahasia sebelum orang lain mengetahuinya secara alami. Sebaiknya Anda lupakan tentang kebaikan diri sendiri, tetapi ingatlah tentang kebaikan orang lain. Bicara tentang kebaikan diri kepada orang lain dapat dianggap sombong atau mencari perhatian. Banyak orang mungkin akan merasa tidak nyaman jika Anda terlalu memuji diri sendiri. Sebaiknya biarkan tindakan kebaikan yang Anda lakukan berbicara untuk dirinya sendiri. Itu seharusnya tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi terlihat dari tindakan nyata Anda. Jika seseorang bertanya atau situasinya memang memaksa Anda untuk berbicara tentang prestasi Anda, lakukan dengan rendah hati dan hindari sikap sombong. Menurut saya, ini akan terdengar lebih baik daripada menceritakan kebaikan diri Anda sendiri. 4. Problematika relationship. Selanjutnya, Anda tidak boleh membicarakan masalah dalam hubungan, bahkan jika Anda memiliki konflik dengan pasangan Anda. Sebaiknya, Anda tidak pernah menceritakan masalah tersebut kepada orang lain. Lebih baik jika Anda berbicara langsung dengan pasangan Anda mengenai masalah tersebut. Terlalu sering mengumbar masalah pribadi, terutama yang berhubungan dengan pasangan, dapat menyebabkan masalah lain muncul.
Pasangan Anda mungkin merasa tertekan atau bahkan ada orang lain yang senang melihat hubungan Anda dalam kesulitan. Lebih baik Anda membicarakan masalah dengan pasangan Anda secara pribadi, secara tatap muka, pada waktu yang tepat, dan fokus pada mencari solusi. Bukan masalah jika Anda mempercayai orang lain, tetapi Anda harus bijaksana dalam memilih orang yang tepat untuk berbicara, misalnya anggota keluarga atau teman dekat yang telah Anda percayai. Terlebih lagi, Anda seharusnya tidak pernah menyebarluaskan aib pasangan Anda, karena hal itu juga akan mencoreng reputasi Anda sendiri. Selain itu, ini juga bisa terkesan sebagai kurangnya penghargaan terhadap pasangan Anda. Tetaplah rahasiakan aib pasangan Anda selama suatu masalah masih bisa diselesaikan secara baik. 5. Saldo rekening. Saldo rekening Anda adalah hasrat untuk pamer dan memang sifat manusia untuk ingin menunjukkan diri mereka. Bahkan, dalam era saat ini, banyak orang berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa mereka kaya dan tanpa ragu-ragu mengekspos saldo rekening mereka. Oleh karena itu, jika saldo rekening Anda relatif besar, sebaiknya jangan mengumumkannya tetapi jaga kerahasiaannya. Memberitahu orang tentang saldo rekening Anda sebenarnya meningkatkan risiko kejahatan karena bisa menarik perhatian penjahat atau pencuri identitas yang berusaha mencuri informasi keuangan Anda. Selain itu, memamerkan saldo rekening juga dapat memicu rasa iri atau ketidaknyamanan dari orang lain. Privasi finansial sangat penting untuk melindungi informasi keuangan Anda dari potensi risiko dan dampak sosial yang tidak diinginkan. 6. Masalah keluarga. Setiap orang pasti memiliki masalah dengan keluarganya, dan hal ini sebaiknya dijaga kerahasiaannya dari orang lain. Jika Anda berniat untuk berbicara tentang masalah keluarga Anda kepada orang lain, pastikan Anda hanya berbicara kepada orang yang benar-benar Anda percayai. Memberitahu orang lain tentang masalah keluarga Anda memiliki beberapa konsekuensi negatif. Masalah keluarga adalah privasi dan sensitif. Terlalu banyak berbicara tentang keluarga, Anda bisa melanggar privasi anggota keluarga yang terlibat. Informasi pribadi yang Anda bagikan kepada orang lain bisa memicu rumor, terutama dalam percakapan mulut ke mulut. Hal ini bisa membuat Anda merasa malu, tidak nyaman, atau bahkan menyebabkan konflik baru dalam keluarga. Lebih baik menyelesaikan masalah keluarga Anda secara pribadi atau dengan bantuan profesional yang terpercaya yang dapat memberikan nasihat dan dukungan kepada Anda dan keluarga Anda. Untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari mengumbar hal yang seharusnya bersifat pribadi. 7. Informasi rahasia yang kita dapat dari orang lain. Informasi rahasia yang kamu peroleh dari orang lain juga sebaiknya dirahasiakan. Misalnya saja, jika teman atau keluarga yang curhat kepadamu, kamu wajib untuk merahasiakannya. Jangan sampai kamu justru menjadikannya bahan gosip dengan orang lain. Kamu harus menghormati privasi orang lain dan tidak mengungkapkan informasi yang seharusnya bersifat pribadi. Dengan tetap menjaga dan menghormati privasi orang lain, bisa membantu kamu membangun hubungan sosial yang lebih baik dan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Dalam hidup, kita perlu memperhatikan hal-hal yang sebaiknya dirahasiakan dari orang lain agar kita bisa terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Dengan menghargai privasi pribadi kita dan orang lain, kita bisa membangun hubungan sosial yang lebih baik dan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Oke, mungkin cukup itu. Semoga ini bisa membantu Anda untuk lebih berhati-hati lagi terhadap orang lain ketika bercerita. Sampai jumpa di video selanjutnya.